Sosok sahabat sejati. Setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan berada di alam kubur. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kematian akan menghampirinya. Ketika tiba saatnya, hanya amal saleh yang dapat menemani kita. Manakala hanya amalan buruk yang dibawa, maka dipastikan azab atau siksa kubur yang bakal diterima. Orang yang sudah meninggal maka mereka menganggap kiamatnya sudah datang. Apabila sudah dikubur, maka yang ditinggal hanyalah amalannya. Jika saat hidup selalu melakukan kejahatan atau keburukan, maka yang menemani di alam kubur adalah perbuatan jahat atau keburukannya, dan jika saat hidup selalu melakukan amal kebaikan, maka akan ditemani oleh amal kebaikannya. Manusia cerdas adalah mereka yang pandai mempersiapkan kematiannya. Segala amalan kebajikan dikerjakan semampunya dan akan bernilai pahala jika ikhlas dan mengharap ridho Allah dalam pengerjaannya. Dalam kitab La'ali Masnunah bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku, dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutera yang penuh dengan kasturi dari Malail A'la. Kitab Al-Quran yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad dan petunjuk manusia di muka bumi ini. Al-Quran diturunkan Allah lewat perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan menyempurnakan kitab-kitab pendahulunya seperti Zabur, Taurat dan Injil. Al-Quran bahkan menjadi kitab yang masih terjaga keasliannya meski sudah berusia ribuan tahun. Keistimewaan Al-Quran ini, salah satunya adalah akan memberi syafaat di akhirat kelak bagi orang-orang yang selalu membacanya. Hal ini karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang pahalanya tidak hanya dihitung setiap ayat melainkan setiap huruf. Subhanallah. Adapun syafaat Al-Quran ini dikatakan Rasulullah dalam sebuah riwayat, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, 'Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran.' Kemudian pembaca Al-Quran itu dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia, Al-Quran, memohon kembali, 'Wahai Tuhan, tambahkanlah.' Kemudian dipakaikan kembali pakaian kemuliaan. Kemudian Al-Quran memohon lagi, 'Wahai Tuhan, ridhoilah dia.' Kemudian Allah pun meridhoinya dan berkata, 'Bacalah dan naiklah. Sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan.'" Imam Turmuzi. Al-Quran akan menjadi sahabat yang akan menemanimu di alam kubur, alam barzakh. Al-Quran akan menjadi sahabat yang akan menemanimu di padang mahsyar. Al-Quran akan menjadi sahabat yang akan menemanimu di Yaumul Mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Al-Quran akan menjadi sahabat yang akan menemanimu di Yaumul Hisab, perhitungan amal. Al-Quran akan menjadi sahabat yang akan menemanimu di jembatan Sirathol Mustaqim. Al-Quran akan menjadi sahabat yang akan menemanimu di dalam surga. Tidakkah aku dan kalian ingin memiliki sahabat sejati? Sahabat sejati yang senantiasa selalu bersama-sama di dunia dan akhirat. Dialah Al-Quran.
Sosok sahabat sejati.